Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resyeva Putra Wijaya dari kelas TRI 4C dan MPM 2478-2071. Sini saya akan membuat video hands-on lab configuring resource to launch a non-public instance pada chapter 4. Di sini saya sudah mengaktifkan mesinnya. Ini ya, udah aktif nih yang building, insya Allah aman. Terus di sini create an image, create a project network and a subnet, create a flavor, launch an instance. Di sini passwordnya kita masukin dulu, student. Kita ke terminal. Sini adalah lab non public public review start. Ini kita sama aja kayak memulai project. Tunggu sampai proses selesai. Oke, di sini sudah selesai ya, sukses semuanya. Lalu untuk selanjutnya, use the http material example.com file to create an image. Kita disuruh menggunakan website ini untuk membuat sebuah image yang bernama rel8 mail dengan menggunakan developer 1 sebagai usernya, lalu konfigurasi untuk image-nya hingga mencapai 10 GB dan minimum disk size-nya, dan juga 2048 MB as the minimum amount of RAM. Jadi sini langsung aja kita widget http materials example.com osp web.kicau. Tunggu ya sampai ini berhasil. Selanjutnya kita ke source lalu developer 1 production rc, lalu kita disuruh membuat ini ya, create an image name rel8 mail. Jadi kita open stack image create this format kicau, lalu min disknya 10, lalu min RAM-nya itu 2048 atau setara 2 GB, lalu protected, lalu file osp web kicau 2 rel8 mail, enter. Tunggu sampai ini sedang memproses ya, tunggu aja nanti sampai outputnya keluar. Nah ini ya, di sini sudah muncul value-nya field, checksumnya ini, lalu container format, created, lalu disk format, file ID, min disknya tadi sesuai ini ya 10 GB, min RAM-nya 2 GB, lalu name-nya rel8 mail. Oke, aman. Lalu selanjutnya kita open stack image show rel8 mail, lalu max width 80.
Nah, di sini seperti pada contoh ya. Ini checksumnya, lalu ada bear, container formatnya, lalu ada disk formatnya, kicau 2, sama kurang lebih ya. Ini kayak kita memberikan perintah untuk menunjukkan image-nya yang kita buat tadi sebelumnya ya, rel 8 mail ini. Lalu selanjutnya, kita diperintahkan untuk membuat sebuah jaringan yang bernama production network menggunakan developer 1 sebagai user kredensial, lalu membuat subnet production subnet yang menuju ke production network menggunakan ini strand and ini sebagai DNS. Oke, selanjutnya kita ikutin aja ya. OpenStack network create production network 2. Oke. Nah, di sini udah kebuat ya. Kita sudah membuat production network tadi. Start state-nya juga udah up. Lalu di sini belum ada IPv4 ya, IP address-nya belum ada. Sekarang kita OpenStack network show production network 2 max width 80. Nah, ini ya. Sini IP-nya belum terisi ataupun belum ada. Lalu location-nya sama dengan ini, name-nya juga ada production network. Lalu port security-nya enable-nya true alias hidup. Selanjutnya kita, nah ini OpenStack subnet create, kita memberikan subnet dan juga DNS. Di sini OpenStack subnet create production network 2, production subnet 2, yang dimana nanti akan mengarah ke production network 2 ya. Lalu network production network 2, lalu min DNS name server 172.25.250.254, lalu subnet range-nya 92.168.2.0/24. Bentar, ini apakah ada ini, ada yang open subnet OpenStack. Astagfirullah, ini kurang OpenStack ya. Sini OpenStack harusnya ya. Sebentar, OpenStack. Tunggu aja. Nah, di sini sudah membuat ya. Kita cek lagi apakah sama dengan petunjuknya. Nah, di sini allocation pool-nya, lalu CIDR-nya, lalu create-nya kapan, dan ini DNS name servernya. Enable DHCP-nya juga true, lalu ada gateway IP-nya atau IP gateway. Oke, selanjutnya kita membuat flavor yang bernama maildisk, lalu mengkonfigurasi hingga 10 GB, lalu 2 GB RAM-nya, lalu 2 vCPU, 5 GB ephemeral disk, dan 1 GB swap disk, dan menggunakan 42 as the ID the flavor. Kita search lagi, pindah ke operator 1 production RC, lalu kita membuat flavor ya, ini OpenStack flavor create, ID-nya 42, RAM-nya 2048, lalu disknya 10,
vGPU ya 2, lalu ephemeral 5, lalu swapnya 1024, lalu mail disk. Bentar. Oke, di sini sudah ya. Ini disknya 10. Sudah membuat flavornya yang sesuai dengan instruksinya. Lalu selanjutnya config the rel8 mail image to be public. Kita disuruh memodifikasi image yang kita buat tadi sebelumnya itu visibilitasnya menjadi public atau tidak private. Sekarang kita open stack aja, image set public rel8 mail. Oke, lalu sekarang kita cek apakah visibilitasnya itu udah public ya. Ini dengan open stack image show rel8 mail max width 80. Nah, di sini visibilitas sudah public ya. Kita cek sesuai dengan solusi yang ataupun petunjuk yang diberikan. Lalu kita disuruh menggunakan dashboard. On workstation, open Firefox. Ini kita kecilin dulu ya. Kita ke Firefox. Lalu kita dashboard aja ketik ini langsung muncul dia. Lalu kita login into dashboard using example as the domain. Lalu operator 1 sebagai user ya. Lalu red hat passwordnya. Red hat. Don't save. Navigate to admin compute flavors. Kita disuruh ke admin. Lalu ke compute. Lalu ke flavors. Lalu confirm that mail disk has the correct configuration. Kita harus mengkonfirmasi mail disk ini 2 GB RAM. Oke, 10 GB root disknya benar, ephemeral disk 5 GB, lalu swap disk 1 GB. Lalu benar. Selanjutnya kita logout of the dashboard. Kita logout aja ini. Salah. Kita logout ya dari operator 1. Sign out. Lalu kita ganti ke user developer 1. Developer 1. Passwordnya sama ya, red hat. Red hat. Don't save. Lalu kita klik project at the upper right. Ini ya project. Lalu kita ganti ke production. Lalu kita navigate to project. Lalu benar jadi compute. Lalu image. And then klik rel8 mail. Rel8 mail. Mana ini ya. Kita klik. Lalu confirm that image the correct configuration. Oke, di sini image-nya tipenya min disk 10 GB benar, min RAM-nya 2 GB benar. Visibilitasnya juga udah public. Lalu navigate to project network. Project network, lalu ke networks, and then klik production network 2. Kita cek. Untuk statusnya aktif, lalu admin state-nya up. Subnetnya kita cek ya. Oke, sama dengan yang perintah sebelumnya. Lalu portnya, MAC address-nya ini fix IP. Oke. Lanjut ke launch an instance name production server 4 using the mail disk flavor. Navigate to project compute instance. Lalu and then klik launch instance. Nah, di sini on the details window under instance name enter production server 4.
Lalu choose image. In the search tab, choose image in select. Choose image in the select picture field, image. Lalu set create new volumenya to no. Lalu on the available sectionnya klik relevan mail image. Mana ini? Nah yang ini kita up. Nah, lalu klik flavor and then choose mail this ya. Mail this ini kita up juga. Lalu networksnya itu production network 2 ini kita up. Lalu klik launch instance. Tunggu sebentar. Okay, when the instance has a status of active, klik the instance name and then klik console ya. Sebentar ini. Sedang membuild sih statusnya sebentar ya. Kita tunggu aja sampai status aktif karena sini juga tasknya masih spawning lalu statusnya masih membuild ataupun membuat. Coba kita cek dulu production server 4 nya. Sebentar ada console. Enable to load console, please try reload page. Kita refresh aja. Ya statusnya masih building ya. Dimana dia sedang membuat instance-nya ini. Makanya konsolnya nggak bisa dibuka karena statusnya masih build. Oke. Sekarang kita coba evaluation-nya, review grade-nya apakah semua task yang ada di lab sudah sesuai atau belum ya. Jadi kita ketik aja lab non public review grade. Cek ya. Apakah sudah semua atau belum. Checking if dari 8 mailnya pas, checking minimum disk RAM-nya benar, checking minimum RAM-nya juga benar, checking visibility-nya juga pas. Lalu checking DNS server, checking if the email disk-nya, root disk, RAM, vCPU, ephemeral, swap for the mail disk flavor-nya juga pas. Lalu checking ID. Oke, overall lab grade-nya pas, yang berarti dimana saya sudah menjalankan ataupun mengerjakan semua task yang ada di lab pada chapter 4 ini. Lalu kita finish aja ya agar dihapus, jadi tidak ketika saya ingin mencoba kembali bisa karena ini udah dihapus atau di delete, jadi biar hitungannya kita mulai dari nol lagi, jadi biar kita ngerti ketika kita ingin mengulang kembali lab yang ada di chapter 4 ataupun di lab yang ada di chapter-chapter lainnya. Tunggu aja sampai prosesnya selesai ya. Oke, di sini sudah selesai. Mungkin segitu saja video saya untuk hands-on lab pada chapter 4 yang berjudul Configuring Resource to Launch a Non-Public Instance. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.